Pada awal kemunculannya, Bitcoin dibuat sebagai alat pembayaran. Namun, seiring berjalan waktu, nilainya meningkat pesat dan mengubah pandangan orang-orang terhadap Bitcoin. Kini, Bitcoin tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi bertransformasi menjadi store of value asset. Artinya, Bitcoin telah dianggap sebagai aset digital yang mampu menyimpan nilai atau value. Hai, salam jumpa di uangkripto.net. Pada chapter kedua ini, kita akan membahas jenis-jenis cryptocurrency berdasarkan tujuan dari pembuatannya. Kita akan mulai dari pandangan umum terhadap jenis mata uang kripto berdasarkan tujuan dibuatnya. Yang pertama adalah store of value, di mana kripto mampu menyimpan nilai atau value. Yang kedua adalah payment, di mana kripto bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga adalah stablecoin. Kripto jenis ini harus mampu mempertahankan nilainya untuk tetap 1:1 dengan aset tertentu. Kita mulai dengan store of value, cryptocurrency yang mampu menyimpan nilai atau value. Contoh terbaik dari kripto jenis store of value adalah Bitcoin, di mana Bitcoin mampu menyimpan nilai dan melawan arus inflasi. Bitcoin sendiri dibuat pada tahun 2009 dengan maksimum supply sebanyak 21 juta Bitcoin. Mengapa Bitcoin termasuk jenis store of value? Karena nilai dari Bitcoin terus bertumbuh. Bayangkan saja, dalam 10 tahun terakhir, nilai Bitcoin telah meningkat sebanyak 313.000%. Pada tahun 2012, harga tertinggi Bitcoin hanya $15,4. Dan 10 tahun kemudian, pada 2022, harga tertinggi Bitcoin mencapai $48.222. Saat video ini dibuat, all-time high atau harga tertinggi yang pernah dicapai oleh Bitcoin adalah $68.997 dan ini terjadi pada 2021. Lalu apa faktor penyebab dari kenaikan Bitcoin? Yang pertama adalah jumlah dari Bitcoin yang terbatas. Kita tentu tahu hukum supply and demand. Supply Bitcoin itu terbatas, sedangkan demand atau permintaannya itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Faktor penyebab kedua adalah adopsi dari institusi, yang mana institusi mulai menerima adopsi pembayaran menggunakan Bitcoin. Contohnya adalah kita pernah bisa membeli produk-produk dari Tesla menggunakan Bitcoin. Kita juga bisa menggunakan Bitcoin pada PayPal dan Visa. Yang ketiga adalah inflasi mata uang fiat. Inflasi mata uang fiat terus terjadi selama uang fiat terus dicetak. Hal ini membuat nilai tukarnya menjadi turun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, banyak orang mencari alternatif untuk mengamankan nilai kekayaan, salah satunya menggunakan Bitcoin. Yang keempat adalah minat investor, di mana investor semakin tertarik dengan Bitcoin karena nilainya terus bertumbuh, baik itu investor di level institusi maupun retail. Bahkan bukan hanya itu, ada negara yang menjadikan Bitcoin sebagai country reserves mereka. Salah satunya adalah El Salvador. Beralih dari store of value, jenis cryptocurrency yang kedua adalah untuk kebutuhan payment atau pembayaran, di mana cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran dari sebuah transaksi. Contohnya adalah Ethereum, BNB, dan Solana. Contoh pembayaran yang bisa menggunakan cryptocurrency, yang pertama adalah gas fee. Berikutnya ada jual beli NFT. Yang berikutnya adalah pembayaran secara umum. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Gas fee
adalah metode pembayaran utama di dalam jaringan blockchain. Contohnya adalah transfer uang kripto yang dilakukan di jaringan Ethereum. Perlu kita ketahui bahwa Ether atau ETH merupakan koin natif dari jaringan blockchain Ethereum. Misalkan ada sebuah proses transaksi, yaitu pengiriman 100 Ether dari peer 1 ke peer 2, maka biaya transaksi atau gas fee yang harus dibayarkan itu menggunakan Ether. Contoh yang kedua adalah apabila peer 1 ingin mengirimkan token 100 Shiba Inu atau 100 SHIB kepada peer 2, di mana Shiba Inu merupakan token ERC20 yang ada di jaringan Ethereum. Dengan demikian, meskipun yang dikirimkan adalah token Shiba Inu, tetapi karena koin natif dari jaringan Ethereum adalah Ether, maka transaction fee tetap menggunakan Ether. Contohnya bisa kita lihat pada salah satu transaction details yang ada di etherscan.io, di mana kita bisa melihat di sini adalah ERC20 tokens transferred, yaitu dari akun 0x75 sekian kepada 0x5ID sekian, di mana yang dikirimkan adalah 72.393 sekian Shiba Inu. Transaction fee yang dibebankan adalah 0,014 Ether atau sekitar 2,31 US dollar. Di sini jelas bahwa yang dikirimkan adalah token Shiba Inu, tetapi transaction fee tetap menggunakan Ether. Berikutnya adalah proses jual beli NFT, di mana metode pembayaran cryptocurrency untuk minting serta jual beli NFT itu juga tergantung pada koin natif dari jaringan tertentu. Misalkan di sini contohnya adalah pembelian NFT di marketplace Binance NFT, di mana seniman atau digital artist bisa menerbitkan NFT dan menjualnya di jaringan Binance Smart Chain. Native coin dari Binance Smart Chain adalah BNB, sehingga pembayaran untuk proses minting serta jual beli NFT adalah menggunakan BNB. Berikutnya adalah pembayaran secara umum. Tidak hanya pembayaran untuk produk-produk digital, tetapi produk-produk fisik kini sudah bisa menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency. Ini adalah contoh pembayaran di merchant secara fisik. Yang dibeli adalah barang fisik seperti merchandise, barang-barang fashion, namun pembayarannya menggunakan cryptocurrency, di mana pada contoh kali ini adalah menggunakan Solana. Setelah membahas jenis cryptocurrency store of value dan payment, kita akan lanjut ke pembahasan jenis cryptocurrency stablecoin. Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang dijaga nilainya tetap sama dan stabil terhadap mata uang fiat, emas, atau aset lainnya. Pada stablecoin ini, kita akan bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah fiat back atau cryptocurrency stablecoin yang di-backup dengan mata uang fiat. Kemudian ada algorithmic stablecoin, dan yang ketiga ada commodity stablecoin. Kita akan bahas satu persatu. Fiat back, stablecoin yang menggunakan jaminan aset berupa mata uang fiat seperti US dollar, euro, dan lain-lain. Stablecoin jenis ini biasanya dibuat oleh suatu perusahaan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan setempat. Contohnya adalah Tether dan USD Coin. Tether atau USDT diterbitkan oleh Tether, dan USD Coin atau USDC diterbitkan oleh Coinbase. Secara umum, stablecoin yang di-backup dengan mata uang fiat memiliki tingkat keamanan dan kepercayaan yang lebih tinggi dibanding jenis stablecoin lainnya.
Stablecoin jenis yang berikutnya adalah algorithmic stablecoin, di mana nilainya dipegang tetap dengan menggunakan algoritma matematika untuk mengatur jumlah stablecoin yang beredar di pasar. Stablecoin jenis algoritmik menggunakan aset kripto lain sebagai kolateral atau jaminan. Contohnya adalah DAI. DAI merupakan stablecoin US dollar, sehingga nilainya harus dipegang tetap pada angka 1 US dollar. DAI sendiri dibuat oleh MakerDAO. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa algorithmic stablecoin menggunakan aset kripto lain sebagai kolateral. DAI pun demikian. Ia mengkolateralkan stablecoin-nya dengan aset kripto lain seperti Ethereum, Basic Attention Token atau BAT, kemudian ada USD Coin atau USDC, Wrap, BTC, dan lainnya. Karena jenis stablecoin algoritmik dikolateralkan dengan aset kripto lainnya, maka volatilitas dari aset kolateral juga bisa mempengaruhi kestabilan dari stablecoin jenis ini. Oleh karenanya, stablecoin jenis ini memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan stablecoin yang di-backup oleh mata uang fiat. Stablecoin jenis berikutnya adalah stablecoin commodity, yaitu stablecoin yang memiliki jaminan aset berupa komoditas berharga seperti emas ataupun perak. Contoh dari komoditi stablecoin adalah Pax Gold. Pax Gold dibuat oleh Paxos. Harga dari Pax Gold mengikuti harga emas dunia. Hal ini dikarenakan Pax Gold di-backup oleh emas secara fisik. Stablecoin dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia cryptocurrency. Stablecoin diyakini akan terus berkembang di masa depan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan aplikasi decentralized finance atau DeFi yang menggunakan stablecoin sebagai alat pembayaran atau pelindung nilai. Demikian pembahasan kita tentang jenis-jenis cryptocurrency berdasarkan tujuan pembuatannya. Di chapter selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang Bitcoin, seperti sejarah Bitcoin, perkembangan harga Bitcoin, serta adopsinya. Tapi sebelum ke sana, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. See you!